Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angel Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah longboat bermuatan 10 orang mengalami mati mesin di perairan Pulau Lipi Langongo, Kabupaten Banggai Laut. Pelaku penganiayaan yang menewaskan warga Palu akhirnya ditangkap aparat Polresta Palu. Bawang merah mengalami penurunan harga secara signifikan dalam 2 pekan terakhir. Sebuah longboat bermuatan 10 orang mengalami mati mesin di perairan Pulau Lipi Langongo, Kecamatan Lambobo, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Sabtu siang. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Musibah yang menimpa kapal panjang ini terjadi sekitar pukul setengah 3 sore waktu setempat. Salah seorang penumpang melapor ke petugas di Pelabuhan Banggai Laut jika kapal mengalami mati mesin sekitar 16 mil laut dari Pelabuhan Banggai Laut. Tim SAR gabungan yang menerima laporan langsung bergerak menuju lokasi kejadian dengan menggunakan perahu karet dibantu nelayan setempat. 1 jam kemudian petugas tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi seluruh penumpang kapal. Mereka selanjutnya dibawa menuju Pelabuhan Banggai Laut. Setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan, seluruh korban diserahkan kembali ke pihak keluarganya. Unit Siaga SAR Banggai Laut menerima laporan longboat mati mesin POB 10 orang di perairan Lalong, Kecamatan Labobo. Tim SAR gabungan langsung bergegas menuju LKP dan mengevakuasi seluruh korban ke Pelabuhan Banggai Laut, dan selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga. Terima kasih. Basarnas Palu mengimbau masyarakat dan nelayan agar selalu memperhatikan cuaca dan memastikan kondisi mesin kapal sebelum berlayar untuk menghindari kejadian serupa. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai Laut. Seorang pemuda berusia 26 tahun ini tertunduk pasrah saat digiring petugas ke depan awak media di Mapolresta Palu Senin pagi. Pria berinisial MR resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan 1 korban tewas di Jalan Munif Rahman, Kelurahan Kabunena, Kota Palu. Di hadapan penyidik, tersangka mengaku menyerang korban yang tak lain adalah mantan suami dari tantenya sendiri. Aksi itu terjadi usai keduanya terlibat cekcok mulut Jumat malam lalu. Pelaku tersulut emosi lantaran mendapat ancaman dari korban yang akan membakar rumah tantenya. Pelaku kemudian mendatangi korban di Jalan Munif Rahman sebelum akhirnya terjadi tragedi berdarah. Dengan korban atas nama Asrudin alias Udin, TKP-nya di Jalan Munif Rahman 1, Kelurahan Kabunena, Kecamatan Ujadi, Kota Palu. Dan pelakunya 1 orang dengan inisial MR yang sudah kita amankan di Polresta Palu dengan BB-nya 1 buah samurai dan kendaraan motor roda 2. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah samurai yang digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas. Barang bukti tersebut ditemukan polisi di kawasan Kampung Lere. Polisi juga menyita 1 unit motor milik pelaku. Usai melakukan tindakan keji tersebut, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Mantikulore. Atas perbuatannya, MR dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Satuan Reserse Kriminal Polresta Palu meringkus 2 tersangka kasus pencurian sepeda motor.
EL dan AP yang merupakan warga Palu ini diduga komplotan jaringan curanmor di kota Palu dan sekitarnya. Sebanyak 32 unit motor hasil curian diamankan di Mako Polresta Palu. Puluhan motor ini hasil curian selama periode Mei sampai Oktober dari 11 TKP berbeda di kota Palu dan Kabupaten Sigi. Unit Jatanras Satreskrim Polresta Palu berhasil mengendus keberadaan pelaku di Kelurahan Petobo, Sigi, dan Birobuli, Kota Palu, dan membekuk pelaku pada 16 Oktober lalu. Sementara UM yang merupakan rekan kedua pelaku masih berstatus DPO. Polisi juga masih menyelidiki keterlibatan jaringan curanmor dari luar Palu. Dua tersangka ini berinisial EL alias AP, kemudian dua orang, satu EL dan satu AP. Satu masih DPO atas nama UM inisialnya. Jadi hasil interogasi, hasil pemeriksaan sementara rata-rata mengarah kepada kebutuhan ekonomi sehingga melakukan pencurian itu. Keduanya residivis atau bukan, Pak? Yang satu residivis dan satu pemain pemula. Baru berapa lama keluar yang residivis, Pak? Kurang lebih 2 bulan. Yang residivis inisial. Pelaku EL merupakan residivis kasus yang sama yang baru keluar dari jeruji besi 2 bulan yang lalu. Atas perbuatannya itu, kedua pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Zahra Halimatun Sadiah dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.